Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Rizka WS. Kali ini saya akan membahas tentang cara menerbitkan buku ke perusahaan penerbitan. Jika beberapa hari yang lalu telah saya post sebuah video tentang self-publishing atau going indie, maka kali ini sebaliknya saya akan memberitahu dan menjelaskan beberapa hal tentang menerbitkan buku kepada perusahaan penerbit. Oke teman-teman, tonton sampai akhir ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Di Indonesia ada banyak sekali penerbitan buku, baik yang skala kecil maupun skala yang besar. Kita biasanya menyebutnya penerbit indie atau penerbit mayor ya, seperti itu. Dan mereka memiliki kebijakan masing-masing, memiliki manajemen masing-masing, dan tentunya ada kelebihan dan kekurangan, mempunyai kelemahan dan kekuatan masing-masing. Ada beberapa penerbit yang konsentrasi hanya di buku-buku agama misalnya, hanya konsentrasi juga di beberapa novel misalnya, punya genre masing-masing ya. Dan ada juga perusahaan buku yang terafiliasi dengan perusahaan yang lain atau yang kita namakan anak-anak penerbit. Misalnya penerbit utama khusus untuk buku-buku umum, kemudian dalam satu manajemen dia mendirikan penerbitan baru. Mereka baru tadi khusus untuk genre yang lain, misalnya untuk fiksi anak dan lain sebagainya. Teman-teman, dalam menerbitkan buku ke sebuah perusahaan penerbit berarti kita menyerahkan naskah kita kepada perusahaan tersebut. Ya, jadi kita sudah menyerahkan hak sepenuhnya dan pasrah kepada penerbit bagaimana buku itu diproses sampai jadi sebuah buku, bahkan sampai distribusinya. Jadi kita sudah taken kontrak begitu ya. Namun teman-teman, kita sebagai penulis, kita masih memegang penuh hak tersebut. Jadi kita sebagai penulis masih mempunyai hak dan tanggung jawab penuh atas naskah tersebut jika memang itu adalah benar-benar naskah karya kita, bukan karya milik orang lain, bukan plagiat ya, seperti itu. Selain itu, ada beberapa klausa hak dan kewajiban antara penerbit dan penulis. Yang saya bilang tadi ada taken kontraknya, yang nanti kontrak tersebut akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Biasanya ini terkait royalti ya. Apa sih royalti itu? Royalti adalah kompensasi atau hak atau uang ya yang kita terima sebagai hasil dari penjualan buku tersebut. Biasanya praktek di beberapa perusahaan itu berbeda-beda. Ada yang sekitar 7%, ada yang 8%, sekitar ada yang 12-15%. Jadi berbeda-beda ya. Dan kompensasi tersebut akan diberikan pada periode tertentu. Misalnya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali tergantung isi kontrak tadi. Kemudian bagaimana sih formula perhitungan royalti itu? Nih teman-teman dengarkan ya. Besar persentase royalti dikali harga jual buku dikali jumlah buku yang telah laku terjual selama periode tertentu. Kemudian dipotong oleh pajak royalti sebesar 15%. Nah, seperti itu, nanti hitung sendiri ya. Ada yang pengalaman? Oke teman-teman, dan di beberapa perusahaan yang lain ada yang tidak seperti itu, tidak memakai sistem royalti, namun ada praktek jual putus namanya. Jadi kita sebagai penulis, naskah kita dibayar cuma satu kali saja. Jadi kita menjual naskah kita ke penerbit, kita mendapatkan uang hasil penjualan tersebut dan sudah selesai. Tidak ada kelanjutannya lagi untuk royalti 3 bulan sekali, 6 bulan, tidak ada. Ini namanya jual putus. Dan yang akan saya bahas selanjutnya adalah bagaimana sih kita memilih perusahaan penerbit, kita memilih penerbitan buku yang sesuai dengan naskah kita. Ada caranya ya, kalau kita tidak tahu caranya maka kita sama saja membuang-buang waktu untuk melakukan hal yang sia-sia seperti itu. Jadi caranya yang pertama, kita harus mau riset terlebih dahulu. Paling tidak kita mau ke toko buku, melihat buku-buku yang sudah ada. Misalnya nih, kita menulis buku-buku tentang agama, maka di toko buku tersebut kita melihat ya, ada rak buku ditulis khusus buku agama. Kita lihat penerbit apa saja sih yang menerbitkan khusus buku-buku agama. Kemudian kita lihat di bawah itu pasti ada alamat penerbit, kita catat gitu ya. Setelah itu kita browsing di internet, kita cari tahu tentang penerbit tersebut, apakah penerbit tersebut sangat aktif, apakah penerbit tersebut memiliki kriteria naskah tertentu, dan
info-info yang terkait penerbit yang kita cari tersebut ya. Nah, dari internet kita pasti mengetahui banyak hal tentang penerbit yang mau kita tuju. Misalnya penerbit tersebut tadi meminta pengiriman naskah berupa print out dengan font Times New Roman ukuran 12, pastinya seperti ini, halamannya sekian. Nah, itu pasti ada. Nah, itu kita catat, dan kalau kita mantap kita bisa mengirimkan naskah tersebut ke penerbit. Jadi itu tadi ya, kita mau mereset, mau datang ke toko buku yang besar dan kita tuju mana sih buku yang sesuai dengan yang kita tulis dan penerbit apa yang membutuhkan buku seperti itu. Dalam memilih sebuah penerbitan untuk naskah kita, maka kita harus mempertimbangkan banyak sekali hal. Salah satunya adalah kita perlu tahu apakah penerbit tersebut memiliki jaringan yang luas, memiliki market yang besar. Apakah distribusinya penerbit tersebut menjangkau banyak sekali toko buku di Indonesia, seperti itu. Nah, kalau kita tahu penerbit itu benar-benar penerbit yang mayor, penerbit yang menjangkau luas sekali distribusinya, maka bisa jadi itu adalah pilihan terbaik. Penerbit yang bisa mengangkat nama kita sebagai penulis, yang bisa membawa buku kita menuju penjualan yang lebih layak gitu ya. Karena dia memiliki jangkauan marketing yang sangat luas. Kemudian selanjutnya, apakah mereka memiliki jangkauan promosi yang luas? Apakah ketika ada buku yang terbit, mereka diam saja? Apakah mereka bikin pamflet? Apakah mereka share di media sosial mereka? Nah, kita juga perlu tahu ya, misalnya kita mau menerbitkan buku di penerbit A. Nah, kita bisa browsing di internet, kita bisa browsing sosial medianya. Apakah penerbit A tersebut aktif dalam kegiatan literasi? Ada launching buku untuk buku-buku baru, ada acara-acara seminar, kemudian bagaimana sih penghargaannya terhadap penulis, seperti itu. Jangan-jangan penerbit-penerbit seperti itu ada yang booming cuma sekali, viral sekali, kemudian hilang dalam peredaran ya. Jangan, jadi itu yang perlu kita pertimbangkan. Kita perlu tahu jenis-jenis buku yang diterbitkan oleh penerbit tersebut ya, jangan sampai kita salah kirim. Kalau salah kirim, otomatis nanti naskah kita ditolak ya. Mereka cuma menerima buku agama misalnya, tapi naskah kita novel teen lit atau novel remaja, otomatis tidak sesuai dengan kriteria mereka. Ya, jadi kita harus tahu buku-buku apa sih yang sebelumnya diterbitkan oleh penerbit tersebut dan bagaimana nasib buku-buku ini. Seperti itu teman-teman. Jadi paling tidak kita bisa banyak pertimbangan lah untuk memilih penerbit tersebut. Karena ada ya beberapa penerbit yang memang standarnya tuh tinggi sekali. Intinya apa ya, kayak perfeksionis itu. Mereka ingin naskah yang bagus, mereka ingin naskah yang baru-baru ini sedang banyak dicari, seperti itu ya. Karena bagaimanapun sebuah perusahaan penerbitan adalah bisnis. Mereka juga tidak mau rugi kan menerbitkan naskah kita. Mereka juga mau untung, mereka juga mau naskah kita laris. Bukan hanya kita saja sebagai penulis, karena kalau naskah kita laris, naskah kita bestseller, banyak yang menginginkan, banyak yang beli, otomatis kita sebagai penulis juga untung karena royaltinya juga besar. Penerbit buku pun seperti itu juga ya. Jadi kita bisa menyesuaikan lah. Kalau kita ingin targetnya tinggi, maka naskah kita juga harus paling tidak ya mendekati sempurna, seperti itu. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Kita bisa tanya kepada beberapa teman kita yang sudah punya pengalaman mengirimkan ke penerbit. Kita bisa sharing pengalaman mereka, bagaimana, apakah penerbit A pernah telat mengirimkan royaltinya, apakah penerbit B ini tepat waktu. Kita bisa saling sharing, dan di situ nanti pasti ada banyak informasi, banyak ide-ide baru, kemudian banyak pengalaman yang kita dapatkan dari cerita-cerita teman-teman tersebut. Saya ulangi lagi sedikit insider tentang dunia penerbitan. Dunia penerbitan, mau dipercaya apa tidak, itu adalah sebuah bisnis yang mana mereka yang terlibat di dalamnya itu tidak mau rugi teman-teman. Jadi mereka harus memastikan bahwa naskah kita itu diinginkan pasar, naskah kita itu layak terbit dan nanti pembacanya itu banyak, seperti itu. Jangan sampai mereka itu rugi setelah menerbitkan naskah kita, sebaik apapun naskah kita ternyata tidak laku ya.
Jadi mereka tidak mau seperti itu. Nah, tugas kita sebagai penulis, kita bisa meriset, menganalisis buku-buku apa sih yang masuk dalam daftar buku-buku bestseller. Kita bisa mengunjungi toko buku dan melihat, oh misalnya buku dengan judul-judul seperti ini nih yang lagi tren. Buku-buku seperti ini yang lagi banyak diminati seperti itu. Kita bisa riset kecil-kecilan lah. Teman-teman, kita juga perlu tahu target pasar kita, seberapa besar pembaca kita, agar kita bisa mengira-gira bagaimana sih respon pembaca terhadap buku kita yang akan terbit seperti itu. Oh ya, kita perlu mempelajari tren buku yang sudah ada. Teman-teman tahu buku ini? Hati Suhita, tahu? Tahu buku Menikah dengan Setan, tahu? Buku ini tren setelah beberapa bab-bab yang awal itu diposting di laman Facebook. Ada banyak sekali komentar, ada banyak sekali yang men-share statusnya penulis tersebut tentang episode-episode dalam novel-novel ini. Dan ternyata itu adalah cara terbaru untuk melihat respon pembaca kita. Ya, jadi saya mengikuti sekali ini Hati Suhita, mengikuti episode dari 1, 2, 3 sampai belasan itu. Dan ternyata saat lagi seru-serunya itu episodenya dipotong, lanjutannya ada di dalam novel. Ya mau tidak mau kita harus beli novelnya, kan seperti itu strateginya. Nah, tren buku yang ada seperti Hati Suhita ini akan membuat banyak penulis-penulis lain yang membuat buku serupa. Maksudnya novel dengan tema religi atau novel dengan tema pesantren seperti itu. Ada banyak sekali novel yang terbit ya mengikuti jejaknya novel Hati Suhita ini. Jadi mereka juga mempelajari tren apa sih yang sedang ada dalam waktu tersebut. Nah, ini penggemarnya emak-emak nih, novel-novel religi, novel percintaan antara Gus dan Ning, novel-novel rumah tangga yang baper seperti itu ya. Kemudian teman-teman, kenali saingan kita dan telah buku-buku yang sejenis dengan tema buku kita. Apakah sudah banyak buku lain yang mengangkat tema serupa? Apakah buku-buku tersebut laku di pasaran? Nah, semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk riset, maka semakin baik kita akan mengenali bidang kita. Seperti itu ya. Ide yang orisinil akan selalu dicari penerbit. Seperti pada dunia magis dalam seri Harry Potter atau kehidupan remaja high society ala Gossip Girl seperti itu. Walaupun begitu, bukan berarti naskah di luar kriteria tersebut tidak memiliki kesempatan untuk terbit. Cerita yang bagus, eksekusi yang padat, dan gaya menulis yang khas akan selalu menarik perhatian penerbit yang mencari naskah-naskah berpotensi. Baik teman-teman, kita sekarang sampai di penjelasan yang terakhir, yaitu prosedur mengirimkan naskah ke penerbit. Apa saja? Karena penerbit memiliki kriteria yang berbeda-beda, ini sudah saya rangkumkan dan simak sampai akhir ya. Apa saja? Yang pertama, naskah diketik dengan font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 paragraf 1 agar mudah dibaca. Pastikan font yang kita gunakan tidak sulit dibaca atau terlalu kecil atau terlalu besar atau berwarna-warni atau buram. Print dalam tinta hitam dan kertas putih polos ukuran A4, kemudian kita jilid rapi. Ya, ini akan membantu supaya naskah kita dilirik teman-teman. Misalnya kita pasang cover plastik yang cantik atau cover buatan kita sendiri yang atraktif. Juga tentu saja judulnya juga harus oke. Kemudian kenapa sih harus di print? Karena kebanyakan penerbit tidak menerima naskah dalam format email. Penerbit menerima ratusan hingga ribuan naskah per bulan dan membacanya dalam format email akan sangat sulit. Kemudian yang ketiga, jumlah halaman novel atau buku, ya ini sebenarnya terserah kita sih. Kemudian selanjutnya jumlah halaman, biasanya sekitar 70 sampai 150 halaman A4. Tidak terlalu singkat, tidak terlalu panjang juga. Dan kita kirimkan naskah tersebut yang sudah selesai, semuanya bukan potongan cerita atau sekedar proposal. Kemudian kita sertakan biodata kita berupa nama, alamat, umur, email, biografi singkat, judul buku jika kita sudah pernah menerbitkan buku sebelumnya, dan nomor handphone yang dapat dihubungi agar penerbit dapat mengabari kita mengenai naskah yang kita kirimkan. Selanjutnya, sertakan juga suplemen berupa sinopsis naskah agar dalam sekilas baca penerbit bisa mengetahui isi dan tema naskah kita. Sinopsis ini sangat penting karena bisa menjadi
hal pertama yang dibaca penerbit saat menerima naskah kita. Nah, beberapa penerbit juga meminta penulis mengisi formulir pengiriman naskah yang dapat diunduh di website mereka. Kemudian kita kirimkan naskah dalam amplop tertutup. Pastikan alamatnya benar dan ditujukan kepada redaksi atau perusahaan penerbitan tersebut. Tulis di sudut kanan atas amplop buku kita apa, misalnya naskah apa gitu ya. Hal ini akan memudahkan pihak redaksi saat menyortir banyaknya naskah yang masuk. Dan jangan lupa kita pastikan naskah yang dikirim sudah diedit. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kriteria dan beberapa kebijakan atau aturan setiap penerbit itu berbeda. Jadi kita bisa cari tahu, tapi paling tidak beberapa secara umum sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan selamat jika naskah Anda telah terbit, diterima penerbit, dan semoga bestseller. Jangan lupa tonton terus channel saya, Rizka WS, like, komen, dan subscribe ya, agar saya semakin semangat membuat video tentang literasi dan inspirasi atau dunia buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.